Selamat datang kembali di channel Anime Zone. Pada video kali ini, kita akan membahas teori yang mungkin tidak bisa diterima oleh banyak orang, atau mungkin bisa dibilang sangat liar. Teori ini berdasarkan sebuah pertanyaan penggemar pada wawancara festival tahun 2018. Pertanyaannya kira-kira begini: bagaimana Anda melacak ratusan karakter sampingan yang berulang? Apakah Anda berencana jauh-jauh hari untuk memunculkan mereka? Kemudian Oda Sensei menjawab, terkadang itu direncanakan dan di lain waktu tidak. Dan kadang-kadang karakter yang saya benar-benar lupa tentang akhirnya kembali. Semakin lama seri berjalan, semakin banyak jumlah karakter yang terus meningkat. Tetapi satu hal tentang One Piece yang mungkin berbeda dibandingkan dengan seri lain adalah bahwa penjahat yang dikalahkan biasanya masih hidup. Jadi saya bisa membawa kembali siapapun. Setiap karakter memiliki kesempatan untuk kembali. Lalu, apa hubungannya? Oke, nggak usah berlama-lama lagi, ini dia pembahasannya. Namun seperti biasa, sebelum masuk pembahasan, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi dan teori menarik seputar dunia One Piece dari channel Anime Zone. Kalau sudah, terima kasih. Berdasarkan percakapan yang tadi kami sebutkan sebelumnya, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tidak semua kemunculan karakter dalam dunia One Piece yang memang disengaja dibuat jauh-jauh hari. Seperti halnya Shanks. Ia muncul pada episode awal, kemudian muncul lagi beberapa ratus episode setelahnya. Sedangkan ada beberapa karakter yang memang secara tidak sengaja muncul kembali dalam plot armornya Oda Sensei. Nah, bagaimana caranya? Tentu saja dengan tidak mematikan karakter penjahat. Jadi, jika ia dimunculkan kembali dalam suatu cerita, itu akan mudah bagi Oda tanpa mendengarkan alasan dari para penggemarnya. Nah, berdasarkan wawancara tersebut, kami berasumsi bahwa masih ada kemungkinan untuk karakter yang dikonfirmasi mati, namun ternyata masih selamat. Misalnya saja, Sabo yang ternyata belum mati dan sempat diselamatkan oleh Monkey D. Dragon. Jadi kalau begitu, apakah Jaguar di Saul atau Olivia atau bahkan semua tokoh Ohara masih hidup? Saul sendiri adalah seorang Vice Admiral yang bermargadi, sama seperti Garp. Banyak orang berpikir bahwa ia mati karena membeku akibat es dari Aokiji. Akan tetapi, kami sendiri yakin kalau itu belum tentu benar. Hal itu dikarenakan kita melihat Aokiji sudah membukukan beberapa orang di sepanjang cerita, namun tidak satupun dari mereka yang terbunuh karenanya. Terkecuali Daimon Jozu yang kehilangan lengan kanannya akibat lengah. Selain itu, tidak ada seorang pun dalam kasus ini yang mengalami cedera ringan apalagi benar-benar sekarat. Kasus yang terjadi adalah mereka pecah secara instan, di mana terjadi pada Shirohige dan Doflamingo, atau mereka dicarikan sebelum bahaya terjadi. Nah, jika kita teliti, tidak hanya itu, Aokiji juga secara khusus menggunakan jurusnya yang disebut Ice Time Capsule ketika ia membukukan Saul. Ice Time Capsule sendiri jelas seperti teknik yang dapat dengan sengaja membukukan seseorang dalam waktu yang lama, namun tetap menjaganya untuk tetap hidup. Dari sini ada kemungkinan Oda memutuskan untuk menggunakan nama dari teknik Aokiji ini sengaja memberi pertanda pentingnya Saul dalam cerita di masa depan. Dengan kata lain, ada harapan ia akan dimunculkan kembali. Bisa saja kebakaran pada seluruh pulau membuat es mencair dan Saul dapat melarikan diri. Rasanya Saul tidak akan mudah mati hanya karena ditembaki oleh meriam, bukan? Apalagi di dunia One Piece, banyak cara untuk bisa kabur. Kita bisa melihat foto ini. Saul tertembak meriam di wajahnya, namun Saul masih terlihat baik-baik saja. Kalau begitu, lalu bagaimana dengan nasib para ilmuwan Ohara? Nico Olivia atau ibunya Robin, pada usia 27 tahun setelah suaminya meninggal, ia memulai perjalanan 6 tahun untuk meneliti poneglyph bersama dengan 33 arkeolog lainnya. Meskipun dia merasa disalahkan karena harus meninggalkan Robin, namun itu adalah sesuatu yang harus dilakukannya mau tidak mau. Terlepas dari tujuan Buster Call untuk melenyapkan Pulau Ohara, kita tidak melihat satupun dari mereka mati, bahkan Profesor Clover yang tertembak di dadanya. Terakhir terlihat penampakan mereka di danau bersama para cendekiawan lainnya. Keesokan harinya, kelompok angkatan laut dikirim ke Ohara untuk memeriksa korban. Saat mencari di pulau tersebut, satu hal yang dapat memastikan kematian para penduduk tersebut adalah sebuah mayat. Namun sangat jelas di anime maupun di manga bahwa tidak ada mayat ataupun kerangka untuk dilihat di mana saja. Satu-satunya yang mereka temukan hanyalah buku-buku yang berserakan di danau. Entah bagaimana, tidak ada puing-puing terbakar jatuh di sana yang sama sekali tidak masuk akal, karena pohon tersebut tepat berada di sebelahnya. Bukankah itu secara teoritis membuat danau menjadi tempat yang sangat aman?
para ilmuwan bisa saja dengan mudah melompat ke danau setelah menyimpan buku sebanyak mungkin. Paling tidak, cara itu paling logis daripada tidak melakukan apapun dan hanya menunggu untuk dibakar hidup-hidup. Bahkan jika ini adalah kemungkinan, itu terlalu jauh dan masih tidak akan menjelaskan bagaimana mereka bisa melarikan diri dari pulau tersebut. Nah, dari sinilah kemungkinan bahwa pasukan revolusioner datang untuk menyelamatkan mereka. Untuk menjelaskan hal ini, mari kita bahas terlebih dahulu pasukan revolusi. Dalam Fever Card Databook Volume 3, Oda memberikan kita beberapa tunjuk tentang bagaimana pasukan revolusi diciptakan. Dalam informasi tersebut, 2 poin pertama memberi kita petunjuk. Lalu, dengan menggabungkan 2 poin tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa seseorang atau sesuatu sekitar 19-24 tahun yang lalu membuatnya menyadari betapa tidak manusiawinya pemerintah dunia, dan langsung menyebabkan ia mendirikan pasukan revolusioner. Jika itu adalah seseorang, itu akan menjadi percakapan yang belum kita ketahui, seperti mungkin Roger atau Rayleigh mengatakan kepadanya sesuatu di balik abad kekosongan. Jika itu adalah sesuatu, maka kemungkinan besar peristiwa tertentu ikut menyaksikan kejaman pemerintah, dan itulah yang menjadi penyebabnya. Perpustakaan Ohara memiliki garis waktu yang sangat luas untuk setiap peristiwa dalam cerita One Piece. Maka dari itu, kami memutuskan untuk membaca semua peristiwa yang terjadi sekitar waktu itu. Ada banyak hal yang mungkin dapat dipertimbangkan. Misalnya saja, tragedi Flevans, di mana pada dasarnya pemerintah dunia membunuh satu bangsa dari keserakahan, yaitu tepatnya pada 16 tahun yang lalu, yang mana kejadian tersebut memberikan dampak kepada Law dan keluarganya. Kemudian serangan Fisher Tiger pada Marijoa untuk membebaskan para budak, yaitu sekitar 16 tahun yang lalu. Akan tetapi, semua peristiwa ini terjadi setelah Luffy lahir, yang berarti menyingkirkan kejadian-kejadian tersebut sebagai alasan Dragon untuk menciptakan pasukan revolusi. Satu-satunya tragedi yang terjadi antara kematian Roger dan kelahiran Luffy adalah peristiwa di Ohara. Itu adalah peristiwa yang terjadi 22 tahun yang lalu, di mana seluruh pulau dihancurkan atas perintah Gorosei. Ini sangat cocok dengan informasi yang ditunjukkan dalam Fever Card Databook. Kemudian, ada sebuah kemiripan dengan latar kejadian di Great Terminal. Di awal tadi, kami sudah menyebutkan bahwa kurangnya mayat di Ohara. Nah, kebetulan Great Terminal memiliki masalah yang sama. Jelas kita tahu, ada lebih sedikit mayat yang tidak seharusnya di Great Terminal, dan Dragon terbukti menyelamatkan beberapa korban. Meskipun demikian, Great Terminal masih menunjukkan beberapa mayat. Berdasarkan logika ini, jika cendekiawan dan ilmuwan Ohara dibakar sampai mati, seharusnya ada mayat yang tersisa di sana. Paling tidak ada sisa tulang benulangnya. Bukan hanya kurangnya mayat, insiden itu juga sangat mirip. Dalam kedua insiden, sebuah kota dihancurkan untuk melindungi kepentingan kaum naga langit. Orang yang tidak bersalah terbunuh, tetapi dirasionalisasi oleh oposisi, yaitu pasukan revolusi. Kemudian, ketika sepertinya sudah tidak ada kesempatan untuk keluar dari api, semua orang menyerah, dan setelah itu Dragon muncul untuk menyelamatkan mereka. Setelahnya, sebuah kelompok dikirim untuk menyelidiki puing-puing pada hari berikutnya, dan ada lebih sedikit mayat daripada yang seharusnya. Kemudian, seorang anak yang dianggap mati ternyata masih hidup, yaitu Sabo, di mana dalam tragedi Ohara yaitu Robin. Lalu ada juga beberapa samaan yang sangat kuat dalam bagaimana pemandangan digambar dalam beberapa contoh. Dan yang paling menarik adalah ketika Dragon membuat jalan bagi para korban di Great Terminal untuk melarikan diri. Dan itu membentuk pola seperti perupu. Dan secara kebetulan ada lubang berbentuk yang sama, yang tidak wajar di pangkal pohon di Ohara. Mungkinkah ini juga merupakan pertanda hal yang serupa? Kemudian kita akan masuk ke dalam makna balon perkenalan Dragon sebagai The World's Most Wanted Man. Kami menduga ini bisa berarti bahwa ia adalah orang yang memiliki bounty paling besar di seluruh dunia. Alasan Dragon memiliki bounty paling besar adalah karena ia melakukan sesuatu yang berbeda dari para bajak laut pada umumnya. Tentu saja, dari awal seri One Piece berjalan, nama balon perkenalan Dragon belum pernah berubah. Jika dibandingkan dengan sepak terjang karakter yang lain, Dragon sendiri masih menjadi orang yang paling dicari pemerintah dunia. Jika ia hanya menjadi provokator yang bertujuan untuk menjatuhkan pemerintah dunia, maka bounty Sabo harus lebih tinggi dari 602 juta berry, karena ia merupakan orang nomor 2 di pasukan revolusi. Bahkan, Fisher Tiger yang menyerang langsung Marijoa dan membebaskan para budak, ia memiliki buronan sebesar 203 juta berry. Bayangkan, sudah mengacaukan Marijoa dan membebaskan para budak, nilai bounty-nya tidak sampai 500 juta. Apa yang membuat Dragon mendapatkan harga buronan yang harusnya lebih besar daripada Goldie Roger yang mencapai 5,5 miliar lebih?
Kami menduga ia telah melakukan sesuatu yang jauh mengerikan untuk diberi gelar ini. Jika pemerintah baru-baru ini menemukan bahwa ia menyelamatkan beberapa arkeolog yang mempelajari poneglyph, harga buronannya mungkin bisa meroket. Untuk menempatkannya dalam perspektif ini, kita bayangkan seorang gadis berusia 8 tahun yang baru mempelajari poneglyph diberikan bounty 79 juta berry, yaitu Nico Robin. Para sarjana O'Hara tidak hanya lebih mahir dari Robin, tetapi mereka juga dipimpin oleh arkeolog terhebat dunia, yaitu Profesor Claver. Selain itu, mereka sudah hampir menyimpulkan rahasia besar yang berkaitan dengan Void Century. Jika pemerintah mengetahui bahwa Dragon tidak hanya sekedar diam-diam menyelamatkan mereka, tapi juga menyembunyikan mereka, serta tujuan utamanya sebagai oposisi untuk menggulingkan pemerintah dunia, maka itu akan membenarkan statusnya sebagai penjahat yang paling dicari di dunia. Baiklah, itulah tadi pembahasan tentang hubungan Monkey D. Dragon dan rahasia besar O'Hara. Namun perlu diingat, ini hanyalah sebuah teori dan spekulasi berdasarkan beberapa fakta dan informasi yang sudah dikumpulkan. Jika menurut kalian pendapat kami ini masih keliru, kita bisa berdiskusi di kolom komentar di bawah ini, tentunya dengan sopan dan santai. Jika kalian suka video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Satu subscribe dari kalian akan sangat membantu perkembangan channel kita ini. And last word, terima kasih.